Cirebon merupakan daerah yang berada di kawasan Pantura, Jawa Barat yang masih sangat kental akan adat dan budaya. Tak hanya menyisakan keraton dan bangunan bersejarah saja, di Cirebon banyak sekali naskah kuno yang ratusan tahun usianya. Menurut sejarawan Cirebon, ada sekitar 500 naskah yang terkumpul hingga kini. Lembar kertas ini dijaga, disimpan di museum, serta dipelajari sebagai tuntunan hidup sampai menjadi tradisi yang melekat dalam diri masyarakat. Jumlah yang mencapai ratusan di Museum Cirebon belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan yang dikuasai oleh pihak asing. Di Museum Leiden Belanda setidaknya ada 13 ribuan naskah kuno yang dikuasai secara lembaga, namun juga ada perseorangan. Mengapa negara lain sampai bisa memiliki kekayaan sejarah negara kita? Menurut Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi Perpustakaan Nasional, mereka mendapatkannya melalui jalur jual beli, rampasan perang maupun pemberian atau hadiah. Isinya yang begitu luar biasa mahal sehingga banyak diburu untuk ilmu pengetahuan. Ibarat kitab kuno yang berisi banyak rahasia, begitulah isi yang terdapat dalam naskah kuno Cirebon ini. Naskah-naskah tersebut ditulis dengan bahasa dan sastra yang tinggi. Isinya pun beragam, mulai dari sejarah, hal yang berkaitan dengan agama, sampai ilmu tasawuf. Ada sebagian yang membahas tentang horoskop, ilmu perbintangan, cerita lakon, ilmu kedokteran, astronomi, serta bahasa tentang sejarah Cirebon. Yang tak kalah penting adalah rahasia kesaktian yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati. Dan ada pula naskah yang awalnya beracun. Dari ratusan yang tersisa, puluhan di antara ada yang tersimpan dalam Museum Muhammad Arifin. Muhammad Arifin ini dikenal sebagai Pangeran Pasarean dan merupakan keturunan langsung dari Sunan Gunung Jati. Kini museum tersebut diurus oleh generasi ke-16 Sunan Gunung Jati, yaitu R. Hasan Ashari. Ditulis dengan tangan. Ternyata dulunya naskah ini beracun, bahkan sempat membuat yang membukanya muntah darah. Racun ini terbuat dari tumbuhan upas dan bertujuan untuk menghindari gerogotan rayap dan serangga. Namun, saat semakin banyak orang yang ingin melihat, naskah tersebut kini sudah dibersihkan. Bagi para pemerhati sejarah, naskah ini tentunya sangat berharga sekali karena isinya yang dipenuhi beragam pengetahuan. Beruntung sekali ada tim yang sudah mendigitalisasikan sebagian naskah yang ada. Hal tersebut diungkap oleh Mukhtar Jaidin sebagai anggota dari Manasa, Masyarakat Pernaskahan Nusantara. Naskah yang sudah dalam bentuk digital tersebut nantinya bisa menjadi referensi masyarakat serta diambil manfaat guna pengembangan ilmu pengetahuan. Hingga sekarang, naskah kuno ini masih diburu oleh negara asing, salah satunya adalah Australia. Karena jumlahnya yang hanya ratusan saja, maka mari kita jaga. Naskah ini tak hanya merupakan jejak sejarah dari zaman Sunan Gunung Jati saja. Yang tak kalah penting adalah isinya yang menyimpan banyak rahasia, dari pengobatan hingga persenjataan dan berbagai ilmu pengetahuan.